Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Imamat 1 ayat 1 sampai 17. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motong menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu, menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu. Dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian. Ya, lanjut Ibu Ros. Selanjutnya, Ibrani 10 ayat 1 sampai 18. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya.
Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan dosanya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap iman melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang, ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Demikian. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup
Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikian. Terima kasih, Pak Enok. Amin. Untuk firman Tuhan, terima kasih para lektor, Ibu Sarma, Ibu Rosna Baban, dan Ibu Marjuni. Selanjutnya kita akan dengar dengan firman Tuhan, hari ini dengan tema korban bakaran. Silakan Pastor Joseph Pauljan. Silakan Pak Paul. Oke, haleluya, luar biasa. Kita buka, saya bacakan ya. Dalam Matius 12 ayat 7, ya saudara ya. Dalam Matius 12 ayat 7, saya bacakan ya. Ya, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Saudara, ketika kita belajar tentang korban bakaran ini, saudara ya. Nah ini dari Hosea 6 ayat 6 ya, saya bacakan lagi lebih lengkap. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Saudara, korban bakaran di zaman Musa yang dilakukan dari mulai dari zaman Adam sampai dengan zaman Abraham, Musa sampai dengan perjanjian lama, korban bakaran itu ya adalah sebuah simbol pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, saudara. Sebenarnya Allah tidak menginginkan semua segala macam pertumpahan darah. Bahkan kemarin kita bicara dalam Keluaran 32, ketika orang Israel melakukan penyembahan kepada anak lembu emas, mereka disuruh apa? Bunuh saudaranya ya. Anaknya, suruh bunuh anaknya. Demi apa? Nebusan dosa mereka, karena mereka dosa menyembah anak lembu emas. Semua orang Israel mereka disuruh bunuh anaknya, gila ya. Artinya apa, saudara? Memang ada penuntutan darah, ada menuntut darah. Anda kalau mau cerita di negara manapun, di bangsa manapun, selalu ada jejak korban manusia, saudara. Bahkan di Jawa sendiri ya, penyembahan Nyi Roro Kidul itu
ada korban manusia, ya, di suku Dayak, di semua etnik di dunia ada jejak korban manusia. Nah, jejak korban manusia ini adalah sebuah tuntutan dari dunia orang mati, ya, untuk supaya tidak terjadinya wabah. Anda mau bilang itu mitos apa segala macam, tetapi saat itu dengan berbukti tidak adanya teknologi, tidak adanya pengetahuan, tidak adanya sains, maka kepercayaan itulah yang jadi sains, ya. Kepercayaan itulah yang menjadi sains, kepercayaan itulah yang menjadi pengetahuan di saat itu, saudara. Itu yang namanya pengetahuan di zaman itu, ya, pengetahuan lokal zaman itu. Jadi kalau misalnya nih dulu Gunung Rinjani, ya, di Gunung Rinjani ini kan dulu pernah meledak, tahu di tahun berapa itu ya, zaman kuno itu ya. Nah, lalu di situ ada cerita untuk meledakkan magmanya itu supaya jangan meledak terus, maka harus ada korban satu orang, korban kan dicemplungin ke situ, saudara. Yang di Gunung Rinjani yang di NTB, Nusa Tenggara Barat itu ya. Itu harus ada korban manusia. Karena hampir semua etnik ada seperti itu. Itu pengetahuan, itu yang namanya pengetahuan. Dan pengetahuan itu turun-temurun entah dari mana. Ya, entah dari mana, tapi pengetahuan itu ada di semua etnik itu. Nah, kemudian ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak anaknya, itu adalah sebuah pengetahuan yang ada di kalangan orang Kanaan dan orang Aram saat itu. Makanya kalau Anda lihat ada Dewa Molok. Kepada Dewa Molok orang itu mempersembahkan anaknya. Ya. Nah, itu mempersembahkan dewa kepada Molok, ya. Nah, kemudian pengetahuan itu oleh El Shaddai, Allahnya Abraham itu ya. Abraham dituntut sama. Abraham itu sembelih anakmu. Ya kan, Abraham jalan dengan semangat itu ya, wow, jalan mantap, saudara. Kalau Anda lihat di filmnya Abraham itu ragu, enggak, saudara ya. Di zaman itu ya, orang mempersembahkan, makanya dikatakan dalam Ibrani 11, karena iman ya Abraham mempersembahkan Ishak dengan apa? Dengan satu keyakinan Allah sanggup membangkitkan orang mati. Nah, Ishak kan anak perjanjian. Ya. Jadi mereka nggak ragu. Abraham itu nggak bingung kayak orang bingung kayak anak sudah dikorbankan. Nah, kan melalui apa? Melalui mimpi kan. Dan mantap Abraham jalan, terus jalan. Nggak seperti yang di film-film di rekonstruksi itu ya. Karena ada ayatnya, karena iman Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, karena ia percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Jadi mantap Abraham itu waktu mempersembahkan Ishak itu. Karena ada pengalaman sebelumnya Ismail itu harusnya mati, saudara. Ismail itu seharusnya sudah mati di padang gurun, diusir ya ke padang gurun Beersheba itu ya. Sudah mati 400 kilo itu ya. Harusnya sudah mati, tapi nyatanya masih hidup. Makanya Abraham yakin sekali Allah sanggup menghidupkan orang mati. Jadi dia mantap waktu suruh mempersembahkan Ishak, dan ternyata memang akhirnya dilarang dan sediakan domba di situ. Tiba-tiba ada domba nyangkut semak-semak, ya. Nah, kemudian tradisi korban domba itu berlanjut, ya, korban binatang. Makanya di semua etnik apapun selalu ada korban binatang, ya. Misalnya nih, potong kepala kerbau untuk bikin jembatan atau rumah atau gedung. Apakah itu tradisi dari Islam? Bukan. Itu adalah tradisi dari etnik ya Nusantara. Ya, potong kerbau waktu mau pemakaman dan segala macam ya, itu adalah tradisi potong korban domba, korban kerbau, binatang. Di semua etnik di seluruh dunia ada. Ya, bahkan di Eropa, ya, ada di Eropa. Di Eropa modern nggak ada, ya. Eropa setelah zaman Kristen nggak ada, tapi di Eropa kuno purba ada. Tentunya Viking itu kan,
Viking itu kan korban manusia malah ya, Viking itu ya. Korban manusia kepada Odin ya. Jadi ada ya, korban manusia dan binatang itu ada di seluruh dunia. Jadi kalau dibilang nggak ada, ya nggak, ya itu ada. Dan itu adalah sebuah pengetahuan. Nah, korban ini untuk apa sebenarnya? Korban ini adalah dipercaya untuk dewa-dewa, untuk para dewa, supaya dewa ini mempercayakan ada korban manusia, ya ada penebus salah, supaya dewa-dewa ini berkenan kepada manusia. Tanpa penumpahan darah tidak ada penyucian, katanya Ibrani 9 kemarin ya. Tanpa penumpahan darah tidak ada penyucian. Makanya harus ada penumpahan darah korban-korban itu. Kemudian hari ini kita baca di Ibrani 10. Ya ternyata Allah tidak berkenan pada korban sembelihan itu. Allah lebih berkenan ya dengan pengenalan akan Allah. Dan telah disediakan korban yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Dan korban itu adalah sekali untuk selamanya. Diganti dengan korban yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Sekali untuk selamanya korban anak domba tak bercacat celah. Ya. Nah, orang-orang Islam nggak mengerti, saudara ya. Karena nggak diajarin. Nggak mengerti sejarah dunia. Pokoknya dia tidak mengerti asal usulnya. Ya, tapi kalau dia mengerti, Muhammad pun pernah bapaknya Muhammad itu pernah mau disembelih sama kakeknya, saudara. Di Mekah pun pernah, itu ada tradisi nyembelih orang. Bapaknya Muhammad itu pernah mau disembelih, ya, oleh kakeknya sendiri, dikorbankan kepada dewa di Mekah itu, di Ka'bah itu. Ya, itu sudah kejadian ya. Memang itu ada dalam sejarahnya, itu bukan di dalam hadisnya orang Islam itu ya, memang ada. Nah, tapi mereka mengingkari bahwa itu pernah ada. Ya, korban-korban itu memang ada di seluruh dunia. Nah, tetapi ada satu korban. Korban itu ternyata bagi orang-orang pagan ini adalah menyenangkan hati para dewa. Tetapi ternyata korban itu adalah sebuah saudara? Sebuah pembuka jalan untuk kita lihat, komunikasi dengan surga. Nah, arti korban darah ini adalah di mana ada hawa nafsu, ya, korban sembelihan daging yang disembelih, ya, sehingga kita punya belas kasihan, sehingga kita punya pengenalan akan Allah, mengenal Tuhan. Dengan apa, saudara? Dengan daging yang disembelih, dengan hawa nafsu yang disembelih, ya, daging dan darah dan daging yang disembelih, ya, darah dan daging yang disembelih inilah yang membuat kita punya pengenalan kepada surga yang benar. Mereka semua punya pengenalan akan surga yang benar. Tetapi kita punya Yesus Kristus yang mati sekali untuk selamanya, korban yang kekal, supaya kita mengenal surga. Sebab tanpa nama Yesus Kristus, tanpa brand Yesus Kristus yang adalah cinta, kita nggak akan mengenal komunikasi dengan surga itu seperti apa. Bagaimana kita bisa mengerti surga, bagaimana kita mengerti Sang Bapa yang adalah cinta itu tanpa Yesus Kristus. Makanya dikatakan yang aku mengendaki belas kasihan, bukan korban sembelihan. Pengenalan akan Allah, belas kasihan dan pengenalan akan Allah, ginosko. Ginosko itu ya intimasi sama suami istri juga ginosko ya. Yusuf tidak ginosko kepada Maria, ya, tidak bersetubuh maksudnya. Keintiman dengan Allah. Belas kasihan, cinta. Ya, ada cinta di sana yang menghasilkan buah. Tanpa kamu korban bakaran, tanpa kita punya Yesus Kristus, kita tidak punya standar cinta. Tetapi setiap hari hidup kita adalah sebuah korban bakaran. Ya, saya selalu bilang, kalau kamu tidak mau disembelih, tidak mau disalib, tidak mau dikorbankan, anakmu nanti yang disalib, anak kamu, saudara. Kalau kamu suami istri, orang tua tidak mau disalib, anak kamu nanti yang disalib. Setiap hari kita harus pikul salib kita, saudara. Setiap hari harus menyalibkan diri, pikul salibkan diri. Salibkan segala hawa nafsu, kedaginganmu, harga dirimu, egomu. Itu Anda nggak boleh
Nggak boleh lupa itu. Kamu lupa untuk menyalibkan diri, sangkal diri pikul salib itu, maka anakmu nanti yang bayar. Anakmu yang bayar itu beneran, saudara ya. Orang tua yang tidak mau disalibkan di dalam pernikahannya, anaknya yang bayar. Hati-hati. Makanya kita yang harus disalibkan supaya kita punya belas kasihan. Kalau kita punya belas kasihan, maka kita punya pengenalan akan Allah yang sejati. Sesimpel itu logikanya. Yesus sudah dikorbankan sebagai korban yang kekal. Jadi tidak perlu ada korban fisik lagi. Ya, sekali untuk selamanya. Lalu kita punya pola, kita punya teladan. Yesus yang disalib, yang penuh dengan belas kasih, yang mengampuni dan memberkati musuhnya, yang berdoa bagi musuh-musuhnya. Itulah teladan kita, kemudian kita ambil jadi milik kita dengan kita punya korban bakaran, yaitu sangkal diri pikul salib. Tanpa sangkal diri pikul salib, kita nggak sanggup untuk mengasihi. Karena mengasihi itu selalu makan hati, selalu ada harga yang harus dibayar, harga diri kita. Ya, dendam kita dikorbankan, keinginan kita, hawa nafsu kita, kebencian kita harus disalib, harus dibakar, kesombongan kita harus dibakar, harus disembelih. Ya, hawa nafsu kita, hawa nafsu seksual kita, cemburu kita, geragas pengen beli ini, pengen beli itu yang harus disembelih. Begitu itu disembelih, maka kita punya cinta. Begitu kita punya cinta, kita punya pengenalan Allah. Dan disitulah perkenalan kita kepada Tuhan. Dan kalau kita dibalik, kalau kita tidak mau disembelih, kita tidak mau mempersembahkan korban pagi dan petang kita, ya nanti anak-anak kita yang bayar. Ya, udah punya anak, ya pokoknya kamu bayar, dan semua orang yang ada di sekitar kamu yang bayar nanti. Orang-orang yang kamu cintai, itulah yang bayar nanti, saudara ya. Yang bayar. Siapa yang kamu cintai? Yang nggak tahu, keponakanmu, istrimu, suamimu. Karena kamu tidak mau disalib, ya, karena kamu tidak mau jadi disembelih dagingmu, mereka yang bayar. Ya, dengan ulahmu itu, maka mereka yang bayar. Makanya kita harus mau disangkal diri pikul salib, ya. Itu ya, Tuhan Yesus memberkati.